Makanya saya sarankan sama kamu Zulkifli, cobalah kamu memahami Al-Quran itu dengan bahasa yang kamu mengerti gitu loh. Adalah perbuatan yang sia-sia dan mubazir kalau kamu membaca Al-Quran kamu tidak tahu artinya, terus kamu bilang saya sudah dapat amal cukup. Ya itu kamu sama kayak karyawan saya. Kalau kayak itu saya tanya, dia habis sholat baca Quran, zikir gitu, nangis-nangis, saya tanya sama dia, kamu tahu nggak apa yang kamu baca itu? Dia bilang nggak tahu. Terus kamu kok nangis? Saya bilang ya karena ya kamu sama dengan dia level kamu Jul gitu loh. Makanya saya tuh males kalau ngomong sama orang yang ngarap-ngarap doang tapi nggak tahu artinya gitu. Kan pijakannya sudah jelas. Apa yang saya katakan kepada Anda kan sudah jelas. Kami mengikuti apa yang dicontohkan oleh junjungan kami Rasulullah Muhammad SAW. Man qara'a harfan min kitabihi falahu bihi hasanatun wal hasanatu. Ya, dikatakan barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan dengan membaca tersebut. Itu aja dulu. Satu kebaikan ini aja dulu. Nah, kamu apa yang dijaminkan oleh Yesus ketika kamu membaca kitabmu? Ada enggak? Ada enggak kebaikan yang kamu terima menurut Yesus ketika kamu membaca kitabmu itu? Enggak ada. Kalau kami jelas. Jadi Rasulullah Muhammad SAW itu bersabda, barang siapa mengemukakan pendapatnya sendiri tentang isi Al-Quran, maka ia telah melakukan kesalahan walaupun pendapatnya itu benar. Nah, maka karena itulah kemudian Al-Quran itu memiliki pemahaman yang sangat dalam, sehingga orang-orang yang mengkajinya harus berdasarkan dengan ilmu. Ya, itu yang perlu kamu pahami dengan baik. Bagaimana kemudian di dalam Al-Quran kaidahnya itu jelas. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Yang paling mulia, yang paling baik di antara kamu adalah yang mempelajari Al-Quran lalu kemudian mengajarkannya. Nah, kamu tidak pernah mempelajari Quran. Kamu hanya membaca terjemahan, kemudian dari terjemahan yang kamu baca, kamu tafsirkan sendiri tanpa menggunakan dengan ilmu. Ya, itu kamu harus mengakui, karena itulah fakta yang ada pada diri kamu. Sementara untuk mengkaji, untuk memahami Quran, yang pertama, ketika manusia itu ingin mengetahui arti setiap kata Quran, maka dia harus menguasai ilmu lugat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matil iman wal islam. Nikmat iman Islam yang tak bisa digantikan oleh kenikmatan di dunia ini. Bersyukurlah kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim العالمين إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري والعقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الصلاة ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. Terima kasih kawan-kawan yang sudah mampir ke channel Cahaya Islam. Mari kita dukung channel-channel dakwah Islam dengan cara like, comment, subscribe. Jangan lupa aktifkan notifikasinya. Share juga ya, supaya saudara-saudara kita yang mungkin belum mengetahui channel ini, pasti banyak karena channelnya masih baru. Bantu share ya. Dengan membantu channel dakwah Islam, artinya Anda sudah menyuarakan kebenaran Islam dan mencegah pemurtadan yang terjadi selama ini. Terima kasih. Selamat menonton sahabat CI Cahaya Islam. Kalau saya memang sudah khatam Al-Quran, dan bukan sekali dua kali saya khatam Al-Quran itu. Ya, kamu tahu nggak definisi khatam itu apa? Khatam itu artinya akhir atau tutup. Ya. Jadi saya itu sudah menamatkan Al-Quran itu dari Al-Fatihah sampai Anas, gitu. Dan itu saya baca artinya. Bukan seperti kamu yang membaca Quran tidak tahu artinya, gitu loh. Maka kamu percuma membaca Al-Quran tidak tahu apa yang kamu baca, gitu loh. Ini Bang Edi Sidabutar dari dulu masih bocor halus juga sampai sekarang. Yang saudara baca itu Al-Quran atau terjemahannya?
Dan sebenarnya bukan hanya kamu saja, banyak muslim di Indonesia ini ya, yang sekalipun dia sholat ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, mereka ditanya artinya apa nggak tahu gitu loh. Itu bukan satu dua orang, itu berjuta-juta manusia yang nggak tahu artinya itu gitu loh. Ya coba saja kamu survei gitu loh ya, orang-orang yang sholat itu tahu nggak dia artinya itu apa ya. Saya berani itu bertaruh sama kamu, begitu banyaknya yang tidak tahu itu gitu loh. Kalau saya prediksi mungkin kemungkinan 90% nggak tahu artinya, jadi cuma hafal-hafal saja gitu loh. Jadi kamu jangan samakan kitabmu yang adalah terjemahan dengan Al-Quranul Karim yang adalah kalimatullah, kalam Allah, firman Allah. Rasulullah Muhammad SAW yang kedudukannya sama dengan Yesus, sama-sama utusan, itu telah memberikan pengajaran terhadap umat Islam. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. Di mana terjemahan daripada apa yang disabdakan oleh Rasul Muhammad SAW itu sangat jelas. Barang siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan dengan membaca satu huruf tersebut. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan di setiap satu huruf. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu. Aku tidak mengatakan bahwa yang dimaksud huruf berarti mim dimaknai satu huruf. Itu adalah sabda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kamu kalau bodoh aja ya. Kamu kalau bocor halus aja. Nggak usah kamu mengajarkan sesuatu yang tidak benar. Hadis yang diriwayatkan oleh mutafaqqul alai dari Aisyah radhiyallahu anhu pun Rasul Muhammad SAW bersabda, alladzi yaqra'al Qur'ana wa huwa mahirun bihi, dan seterusnya. Keutamaan membaca Quran didapatkan kepada orang mukmin yang pandai membaca Al-Quran, maka kedudukannya di akhirat ditemani para malaikat yang mulia. Jadi kamu nggak usah mengatakan belum tentu orang-orang yang membaca Al-Quran itu bisa memahami. Minimal mereka baca Quran, minimal mereka baca kalimatullah, minimal mereka baca firman Allah. Tidak seperti kalian yang umat terjemahan. Jangankan membaca original teks kitab kalian, melihatnya saja yang original teks itu kayak mana kalian nggak pernah. Dan kalaupun ada original teksnya, itu bukan firman Tuhan, tapi hanya karangan-karangan wartawan. Jadi sebagai umat bocor halus, kamu jangan cuma bisa memelintir tapi tidak ada ilmu. Kesian. Begini Kifli ya, kita itu bukan orang Arab. Kita tidak berkomunikasi dalam bahasa Arab. Jadi bagaimana kita memahami Al-Quran itu sementara kita bukan orang Arab? Maka diperlukanlah translate ya, menerjemahkan itu ke dalam bahasa yang kita mengerti gitu loh, supaya kita tahu apa itu. Tanpa menerjemahkan itu ke dalam bahasa kita nggak akan ngerti gitu loh Jul ya. Makanya saya sarankan sama kamu Zulkifli, cobalah kamu memahami Al-Quran itu dengan bahasa yang kamu mengerti gitu loh. Adalah perbuatan yang sia-sia dan mubazir kalau kamu membaca Al-Quran kamu tidak tahu artinya, terus kamu bilang saya sudah dapat amal cukup. Ya itu kamu sama kayak karyawan saya. Kalau kayak itu saya tanya, dia habis sholat baca Quran zikir gitu nangis-nangis, saya tanya sama dia, kamu tahu nggak apa yang kamu baca itu? Dia bilang nggak tahu. Terus kamu kok nangis? Saya bilang ya karena ya kamu sama dengan dia level kamu Jul gitu loh. Makanya saya tuh males kalau ngomong sama orang yang ngarap doang tapi nggak tahu artinya gitu. Kan pijakannya sudah jelas. Apa yang saya katakan kepada Anda kan sudah jelas. Kami mengikuti apa yang dicontohkan oleh junjungan kami Rasulullah Muhammad SAW. Man qara'a harfan min kitabihi falahu bihi hasanatun wal hasanatu. Ya, dikatakan barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan dengan membaca tersebut. Itu aja dulu. Satu kebaikan ini aja dulu. Nah kamu, apa yang dijaminkan oleh Yesus ketika kamu membaca kitabmu? Ada enggak? Ada enggak kebaikan yang kamu terima menurut Yesus ketika kamu membaca kitabmu itu? Enggak ada. Kalau kami jelas. Jadi Rasulullah Muhammad SAW itu bersabda, barang siapa mengemukakan pendapatnya sendiri tentang isi Al-Quran,
maka ia telah melakukan kesalahan walaupun pendapatnya itu benar. Nah, maka karena itulah kemudian Al-Quran itu memiliki pemahaman yang sangat dalam, sehingga orang-orang yang mengkajinya harus berdasarkan dengan ilmu. Itu yang perlu kamu pahami dengan baik. Bagaimana kemudian di dalam Al-Quran kaidahnya itu jelas, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Yang paling mulia, yang paling baik di antara kamu adalah yang mempelajari Al-Quran lalu kemudian mengajarkannya. Nah, kamu tidak pernah mempelajari Quran. Kamu hanya membaca terjemahan, kemudian dari terjemahan yang kamu baca, kamu tafsirkan sendiri tanpa menggunakan dengan ilmu. Itu kamu harus mengakui, karena itulah fakta yang ada pada diri kamu. Sementara untuk mengkaji, untuk memahami Quran, yang pertama, ketika manusia itu ingin mengetahui arti setiap kata Quran, maka dia harus menguasai ilmu lugat. Bagaimana kemudian kaidahnya jelas, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka tidak layak baginya berkomentar tentang ayat-ayat Al-Quran tanpa mengetahui ilmu lugat. Sedikit pengetahuan tentang lugat tidaklah cukup, karena kadangkala satu kata mengandung berbagai arti. Jika hanya mengetahui satu atau dua arti tidaklah cukup. Maka bagaimana mungkin Anda yang jangankan dua arti, satu arti kata dalam Al-Quran aja kamu tidak tahu. Jadi kalau kamu ingin tahu setiap arti dalam kata dalam Al-Quran, arti dari kata dalam Al-Quran, maka kamu harus mengetahui ilmu logat. Nah, kalau hanya sekedar membacanya berarti kamu hanya mendapatkan kebaikan. Paham itu? Tapi kalau ingin mengetahui arti dari Al-Quran itu, kata yang ada dalam Al-Quran itu, maka kamu harus menguasai ilmu logat. Tapi kalau kamu tidak menguasai ilmu logat, hanya bisa membacanya, itu pun kamu sudah mendapatkan kebaikan. Apa yang salah di situ? Apa yang keliru di situ? Daripada kamu mengerti kitab terjemahan, kitabmu kau pahami karena memang terjemahan, tapi menggiring kamu kemana? Menggiring kamu ke neraka dengan menyembah manusia ciptaan Tuhan. Paham sampai sini? Orientasi kita itu berbeda Kamu menghafalkan Al-Quran, kamu bangga gitu loh. Saya hafal beberapa ayat Al-Quran, surat Al-Quran itu saya hafal. Kamu bilang cuma hafal Al-Fatihah. Misalnya Al-Ikhlas, saya hafal. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hafal itu. Cuman kalau saya nggak ngerti artinya buat apa gitu. Maka orientasi saya itu saya meneliti artinya, terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia supaya saya bisa mengambil apa isi dari ayat itu, dari surat itu, maknanya yang saya bisa mengerti apa. Bukan seperti kamu yang hafal-hafal, yang biar ngarap kol-kolannya begitu tapi nggak tahu artinya gitu loh. Untuk apa kalau seperti itu gitu loh. Jadi hanya dengan menghafal surah Al-Ikhlas kamu sudah merasa bisa gitu tampil sebagai narasumber, pembahas atau debater yang membahas Quran gitu maksudnya. Padahal untuk memahami Quran itu, ketika seseorang ingin mengetahui tata bahasa dalam Al-Quran, maka dia wajib mengetahui ilmu nahwu. Ketika dia ingin mengetahui tentang perubahan bentuk kata di dalam Al-Quran, maka dia harus mengetahui ilmu saraf. Dan ini sangat penting. Apalagi tampil sebagai orang yang konon ceritanya dia adalah orang yang khusus mengkritik Al-Quran. Kamu punya ilmu apa coba? Bagaimana kemudian ilmu istiqaq, mengkaji tentang akar kata di dalam Al-Quran, mengetahui tentang asal usul kata di dalam Al-Quran. Kamu harus pahami itu semua. Bagaimana kemudian ilmu ma'ani, ini juga sangat penting. Karena ini adalah merupakan ilmu susunan kalimat dapat diketahui dengan melihat maknanya. Tapi kalau kamu hanya mengatakan qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kamu baca kemudian terjemahannya, kamu baca kemudian artinya. Lalu bagaimana kamu bisa memahami apa yang terkandung dari kata per kata tersebut? Sementara pemahamanmu terhadap terjemahan hanyalah pemahaman pribadi, bebas layaknya orang Indonesia memahami sebuah kalimat. Sementara ini bukanlah kalimat manusia, ini adalah kalamullah. Dibutuhkan pemahaman ilmu yang tinggi untuk mengkaji apa yang dimaksud daripada ayat per ayat ini, kata per kata ini. Belum lagi ilmu bayan.
ilmu yang mempelajari makna kata yang zahir, yang tersembunyi, juga mempelajari kata hiasan serta pemisalan di dalam sebuah ayat. Jadi ilmu-ilmu ini harus kamu kuasai ketika kamu tampil bangga, merasa dirimu sudah hebat Al-Quran, tapi ternyata cuma hafal Qul huwallahu ahad saja, Al-Ikhlas saja. Kamu katakan kamu khatam, ya, kamu katakan apa artinya mengetahui, mampu membaca tapi tidak tahu artinya. Padahal kaidah dalam Islam itu sudah jelas, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan seterusnya. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan dengan membaca satu huruf tersebut. Nah sekarang, apa gunanya membaca terjemahan kitabmu? Ada nggak gunanya? Tidak ada, selain menyesatkan, menjadikan manusia itu menyembah kepada sesamanya manusia. Jadi kamu harus belajar edis mutar-mutar. Untuk apa original teksnya kalau tidak tahu artinya? Ya, itu juga mubazir, percuma gitu loh. Kayak pantat ayam yang cuman kuat tapi nggak tahu apa yang diucapkan dia gitu. Kalau kamu mengatakan itu karena ini terjemahan, ya memang itu salah. Justru disitulah ya digunakanlah berbagai macam terjemahan, mencari terjemahan yang tepat. Bukan langsung kita menghafal-hafal teks asli, bahasa aslinya. Untuk apa kalau tidak tahu artinya? Ya saya ibaratkan sama dengan pantat ayam yang cuman berkuat tidak tahu apa yang diucapkan gitu loh. Nah itulah kelemahannya umat terjemahan, menganggap dirinya lebih hebat karena kitabnya hanya terjemahan, dan kemudian Al-Quran disalah-salahin. Orang yang memahami kitabnya secara original disalah-salahin. Kami umat Islam itu memahami Sahibul Quran, dan Sahibul Quran ini adalah orang yang menghafalkan Al-Quran di dalam hatinya. Sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad SAW, dikatakan hendaknya yang mengimani sebuah kaum adalah yang paling iqra terhadap kitabullah. Apa maksudnya? Maksudnya di situ adalah yang paling hafal tentang kitabullah. Maka derajat surga yang didapatkan seseorang itu tergantung pada banyaknya hafalan Qur'annya di dunia, bukan hanya pada banyaknya bacaannya di dunia. Ya, itu yang perlu kamu pahami. Tapi kan hal-hal seperti ini kamu gak mungkin tahu, karena kamu hanya umat terjemahan. Nah, kemudian yang perlu kamu pahami, Al-Quran itu akan menjadi syafaat. Ya. Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, bacalah Al-Quran, karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat bagi kalian yang membacanya. Coba, hafallah Al-Quran, karena Al-Quran itu akan datang menjadi syafaat, penolong bagi kamu nanti di akhirat kelak kepada orang-orang yang menghafalnya. Ini yang perlu kamu paham. Tapi kamu tidak mungkin paham kan, karena kamu umat terjemahan. Jadi ilmumu tidak akan pernah sampai ke sana. Nah, kamu bangga kitabmu terjemahan, lalu kamu katakan yang salah itu adalah mereka yang menghafalkan Qur'annya, mereka yang membacakan Qur'annya dalam bentuk original teks. Sebenarnya itu adalah wujud rasa cemburu, rasa iri dengki, karena kitabmu sudah tidak ada lagi original teksnya. Itu intinya. Kipli, kamu itu kan junior saya, ya. Sudah satu kehormatan bagi kamu, ada seorang senior yang mengajak kamu duel langsung, siaran langsung ya di YouTube, gitu, ya, di Zoom. Ya, jangan level voice note semacam ini. Kamu udah saya tinggal sekitar 6 bulan loh, Jul. Kamu masih aja begini, gitu. Ya, saya rasa kamu perlu mengembangkan gitulah teknik kamu dalam berdiskusi, ya. Jangan bersembunyi di balik voice note begini. Kalau sudah buntu, kalau sudah mentok, ya bahasamu selalu begini, Edis. Syukur-syukur saya mau melayani kamu, karena tidak ada lagi umat bocor halus selain kamu di sini. Itu loh, Edis, ya. Kamu mau nganggap saya juniormu, terserahlah, suka-suka kamu, biar orang luar sana yang menilai. Jadi saya hanya memahamkan kepadamu, kalau kitabmu hanya terjemahan, lalu kemudian kesakitan hatimu melihat Al-Quran yang masih ori, keirianmu terhadap kitabnya umat Islam yang masih ori, membuat lidahmu berputar-putar, melilit-lilit.
Seakan-akan yang ori itu salah, kemudian terjemahan itulah yang benar. Nah, itulah kelicikan kaum kufar, kaum kafir. Kamu tidak tahu bahwa derajat umat Islam nanti di surga itu juga tidak terlepas daripada bagaimana kemudian bacaan dan hafalannya terhadap Al-Quran di atas muka bumi ini. Semakin banyak hafalannya seseorang, akan semakin tinggi kedudukannya nanti di surga. Ya, Rasulullah Muhammad SAW sebagai oknum yang membawa risalah keislaman menerangkan. Di situ dikatakan yaqulu sahibul Quran, akan dikatakan kepada ahli Quran di akhirat, bacalah dan naiklah, bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membaca dengan tartil di dunia, karena kedudukanmu tergantung pada ayat terakhir yang engkau baca. Ini adalah kaidah di dalam ajaran agama Islam. Jadi kamu tidak bisa mengganggu itu. Itulah sona yang ada dalam ajaran agama Islam. Namanya syariat, ilmu kaidah. Ya. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Rasulullah mengatakan dengan jaminannya, sebaik-baiknya manusia di antara kamu adalah yang mempelajari Al-Quran lalu kemudian mengajarkannya. Lalu Allah juga mengangkat derajat orang-orang yang membaca Quran, orang-orang yang menghafal Quran di dunia. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah mengangkat beberapa kaum dengan Al-Quran ini dan menghinakan yang lainnya dengannya. Termasuk kamu dihinakan dengan menghujat Al-Quran, dengan menghina Quran. Kamu membaca terjemahan, kamu katakan kamu sudah khatam Quran. Lalu kemudian menghafal Al-Quran juga lebih diutamakan untuk menjadi seorang imam di dalam ajaran agama Islam. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, hendaklah yang mengimani sebuah kaum adalah yang paling iqra terhadap kitabullah. Yang menjadi imam dalam sebuah kelompok, hendaklah mereka yang paling iqra, yang paling membaca, yang paling hafal, yang paling memahami terhadap kitabullah, terhadap Al-Quran. Nah, itulah yang perlu kamu pahami. Ya, jadi kami umat Islam itu, selain keutamaan-keutamaan di atas, ada beberapa hal yang menjadi pendorong bagi umat Islam agar menghafalkan Al-Quran, agar membacakan Al-Quran. Mesti mereka tidak mengetahui artinya. Ya, di antaranya meneladani Nabi Rasulullah Muhammad SAW. Panutan kami adalah Rasulullah. Menghafalkan Al-Quran itu adalah panutan kami kepada beliau. Ya, itu yang perlu kamu pahami. Membaca Quran juga itu adalah merupakan ibadah yang agung. Membaca Al-Quran adalah sebuah ibadah. Setiap satu huruf diganjar satu pahala. Barang siapa yang membaca satu huruf Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Jadi kamu tidak bisa ganggu-gugat itu. Kamu jangan samakan dengan kitabmu. Membacanya bukan mendapatkan kebaikan, membacanya justru menjadikan orang menjadi kafir. Dan kafir itu hukumnya kekal di neraka. Itu yang perlu kamu pahami. Kamu membangga-banggakan bahwa Quran itu bahasa Arab, bukan terjemahan. Sementara kalau saya tanya, apa itu alif lam mim? Kamu seperti kerbau yang mengejar ekornya sendiri, gitu loh. Kamu tahu nggak ekor, kalau kerbau itu ngejar ekornya sendiri, kayak gangsingan, gitu loh. Saya tanya apa arti alif lam mim, itu pasti kamu jadi gangsingan, saya bikin kamu. Dan jangankan kamu kumpul rapat seluruh dunia dari Sabang sampai Merauke, tanya arti alif lam mim nggak tahu kecuali berasumsi, gitu loh. Asumsi ya saya akui bisa kamu berasumsi ria, tapi kalau menjawab secara faktual kamu nggak tahu, gitu. Dari pertanyaanmu ini menunjukkan bahwa memang kamu itu orang buta, orang jahiliyah, orang bahlul. Ini saya harus katakan ini karena mulutmu terlalu lebar sampai di kuping, terlalu sombong, terlalu angkuh, bangga terhadap dirinya yang umat terjemahan. Lupa bahwa umat Islam itu mengetahui kitabnya secara original teks. Kamu bertanya, apa arti alif, lam, mim? Itu pertanyaan konyol karena itu adalah huruf hijaiyah. Itu adalah huruf hijaiyah. Sama ketika saya tanya samamu, apa arti dari A, B, C? Kamu bisa artikan nggak? Coba. Nggak bisa kan? Nah itulah maksud daripada alif lam mim itu, menunjukkan bahwa sekalipun
meskipun Al-Quran itu terdiri dari huruf-huruf hijaiyah, huruf-huruf Arab, tapi orang-orang Arab tidak mampu membuat sebuah Al-Quran, tidak mampu membuat sebuah surah, tidak mampu membuat sebuah ayat, meskipun ayat-ayat ini terdiri daripada huruf-huruf hijaiyah. Itu maksudnya, itu maknanya, tapi artinya tidak ada. Dalam secara bahasa nggak ada. Apa arti daripada alif? Apa arti daripada A? Apa arti dari huruf B? Apa arti dari huruf C? Ada nggak? Nggak ada. Nah, inilah saya bilang kamu itu umat bahlul, orang jahiliyah. Ya, kamu harus banyak belajar. Bagaimana kemudian Islam itu bisa kamu runtuhkan kalau kamu tidak ada ilmu sama sekali. Kamu harus pahami bahwa Al-Quran itu adalah sumber hukum di dalam Islam. Dengan menghafalkan Al-Quran, seseorang lebih mudah dalam mempelajari ilmu agama. Seseorang yang menghafalkan Al-Quran, seseorang yang mampu membaca Al-Quran, ia akan mempelajari suatu permasalahan. Ia akan dapat mengeluarkan ayat-ayat yang menjadi dalil terhadap permasalahan tersebut langsung dari hafalannya, langsung dari bacaannya. Itu yang perlu kamu pahami. Jadi menuntut ilmu ada tahapan dan tingkatannya yang ada, yang harus dilalui di dalam Islam dalam hal mengetahui apa itu Al-Quran. Pertama yang tadi, dia harus bisa qiraah, dia harus membaca, harus baca dulu. Itu awalnya. Karena membacanya juga itu adalah merupakan satu kebaikan, satu pahala. Itu yang perlu kamu paham. Tapi kamu sekali lagi tidak akan mungkin paham karena kamu memang hanya umat terjemahan. Ya. Al-Quran itu di dalam surah Al-Isra ayat 9 dikatakan inna hazal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Jadi dikatakan bahwa sungguhnya Al-Quran ini memberikan hidayah kepada jalan yang lebih lurus. Ya. Lalu kemudian yang perlu kamu pahami lagi, salah satu keistimewaan Al-Quran dengan membacanya, dengan menghafalnya adalah menjaga keotentikannya. Tidak seperti kitab-kitab yang lain. Seperti kitabmu hanya terjemahan, dicari artinya nangis. Ditanya mana original teksnya, nangis. Mana asli kitabmu, nangis. Hanya terjemahan demi terjemahan demi terjemahan dengan terjemahan. Berarti terjemahan itu kan pemahaman seseorang terhadap sesuatu. Nah, berarti bukan lagi firman Tuhan kitabmu itu, tapi hanya pemahaman lembaga Alkitab Indonesia. Ya, di dalam Al-Quran surah Muhammad ayat 24 dikatakan afala yatadabbaru, maka apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran ataukah hati mereka sudah terkunci? Ya, itu yang perlu kamu pahami. Lalu kemudian membaca Al-Quran meskipun tidak dipahami, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Isra ayat 82 mengatakan bahwa kami turunkan Al-Quran sebagai sesuatu yang menjadi penawar. Itu yang perlu kamu pahami, ya. Jadi kamu harus banyak belajar tentang ketidaktahuan kamu tersebut. Oke. Zulkifli Abbas mengatakan untuk memahami satu huruf-huruf Arab harus memahami ilmu logat. Anda tahu nggak arti kata logat? Arti kata logat itu bahasa, harus tahu ilmu bahasa, bahasa Arab. Paham nggak ente? Jadi bagaimana mungkin kamu tidak memahami bahasa Arab, kemudian kamu mengajarkan bahasa Arab dengan cara baca? Arti logat, logat itu bahasa Arab. Kalau bahasa kita bahasa gitu loh. Logat bil lugati Arabiyah, dengan bahasa Arab. Jadi Anda jangan muter-muter di bahasa. Memang jelas orang tidak akan memahami ayat Al-Quran kalau tidak memahami artinya, terjemahannya. Jadi bagaimana mungkin kamu bisa mengerti sedangkan ayat huruf Arab cuma dibaca, tapi tidak mengambil terjemahannya, tidak mengerti terjemahannya? Bagaimana mungkin kamu tahu arah tujuannya, Zulkifli? Contoh, kenapa umat Islam kalau sholat selalu menanyakan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus sebenarnya, tapi dibaca terus? Itu karena tidak mengerti ilmu logat.
Jelas ya. Tidak mengerti ilmu logat. Orang Indonesia itu tidak mengerti ilmu bahasa Arab. Tidak mengerti ilmu bahasa. Apalagi tata bahasa Arab. Kan tidak paham. Jadi Zulkifli ini hanya bisa membaca huruf Arab untuk mengartikan artinya, tidak. Karena dianggap tidak penting. Karena baca saja sudah dapat pahala. Inilah kekeliruan bangsa Indonesia ini. Jadi yang diutamakan adalah cara baca, mahorijul huruf, keluarnya huruf, panjang pendeknya, itu yang diperhatikan. Sementara artinya tidak mengerti. Makanya banyak orang yang tersesat dengan bahasa Arab. Contoh, Al-Quran mengatakan, surat 107 Al-Maun ayat 4, Fawailul lil musallin, yang artinya, ini bahasa Indonesianya nih ya, kecelakaanlah bagi orang yang sholat. Tapi kenapa oleh umat Islam diwajibkan itu sholat bagi umat Islam? Dan mereka itu tidak mengerti makna sholat, tidak mengerti lugot sholat. Sholat itu adalah doa. Jadi sholat yang sebenarnya itu adalah mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Itu di Quran ada. Kalau sholat menurut fikih, yaitu tunggang-tungging yang dilakukan setiap hari sampai sekarang, itu sembah batu, sembah Ka'bah. Buktinya, dalam waktu sholat, usolli fardhu maghribi salasa rakaati mustaqbilal Ka'bah. Niat aku sholat wajib maghrib 3 rakaat menghadap ke Ka'bah. Arti mustaqbal itu adalah menghadap, Zulkifli. Jadi Anda jangan sok pinter di sini muter-muter membodohi orang. Ya, ini yang paling penting. Ini penting. Cornelius, saya jadi tertawa sendiri mendengarkan apa yang kamu ocehkan ini. Sudah benar, ilmu logat itu adalah ilmu untuk mengetahui setiap kata di dalam Al-Quran. Artinya ilmu logat itu adalah ilmu bahasa Arab, artinya mengetahui bahasa Arab. Nah, kenapa mesti harus ada ilmu logat, Cornelius? Karena untuk memahami Al-Quran, seseorang itu harus minimal dia bisa bahasa Al-Quran. Satu poin itu tangkap ya. Nah, lalu bagaimana mereka yang membaca Quran tanpa dia memahami logat? Berarti orang itu tidak bisa tampil sebagai ustadz. Orang itu tidak boleh tampil sebagai guru. Itu, tetapi apakah ada kebaikan yang diterima bagi mereka yang membaca Quran tanpa mereka mengetahui ilmu logat? Ada. Kan saya sudah katakan samamu tadi. Saya sudah katakan kepada edisi mutar-mutar tadi kan, bagaimana kemudian posisi daripada orang yang membaca Quran. Man qara'atul Quran, man qara'a harfan min kitabihi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha. Kan saya sudah katakan tadi. Dari tadi pun saya dikatakan bahwa barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, meski dia tidak paham lugahnya, maka baginya satu kebaikan. Apa yang salah di situ? Ayo, nggak ada yang salah kan? Ilmu lugat itu adalah ilmu untuk mengetahui setiap kata dalam Al-Quran. Yes. Dan itu harus dikuasai bagi orang yang mengkritis Quran. Nah sekarang kamu bisa ilmu lugat nggak? Ayo. Kamu nggak tahu ilmu lugat, kamu buta huruf, kamu nggak tahu ilmu nahwu, kamu nggak tahu ilmu saraf, tapi kamu sok tahu. Sehingga apa yang kamu sampaikan tidak ada sedikit pun kebenaran di dalamnya. Lalu kemudian kamu masuk lagi membaca surah Al-Ma'un. Kamu katakan fawailul lil musallina. Padahal caramu membaca itu udah salah. Makanya kamu jangan baca huruf Latinnya. Andaikan saja kamu itu bisa makhraj, maka kamu tidak akan salah di dalam menyampaikan bacaannya. Fawailul lil musallin. Kau baca apa? Fawailul lil musallin. Itu kau dapat dari kakekmu yang mana kau belajar Quran seperti itu? Lalu kamu mencela orang yang mendirikan sholat. Katanya celakalah orang yang sholat. Kamu hanya ingin menekankan di situ aja. Itu bukti bahwa kamu itu tidak paham ilmu Quran. Padahal yang dimaksud orang yang celaka di dalam sholat itu adalah alladzina hum an sholatihim sahun. Siapa mereka?
mereka orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Siapa yang lalai terhadap sholatnya itu? Alladzina hum yura'un. Siapa mereka? Yang mereka ria di dalam melaksanakan sholat. Apalagi yang dimaksud celaka di dalam mendirikan sholat itu? Wa yamna'unal ma'un. Apa itu? Mereka yang sholat tetapi enggan memberikan bantuan kepada orang lain. Makanya kalau kamu tidak punya ilmu, jangan coba-coba kau membahas Quran, karena kamu itu sebenarnya nggak ada ilmu sama sekali. Lalu kemudian kamu mengatakan, ihdinas siratal mustaqim. Ya, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Lalu kamu kemudian tidak mau dan tidak ingin, bahkan tidak tahu jalan lurus yang dimaksud itu apa. Padahal sudah jelas-jelas dikatakan di ayat itu. Andai saja kamu itu benar-benar terpelajar daripada Al-Quran. Tapi kan kamu tidak ada ilmu tentang Al-Quran. Jadi bagaimana mungkin kamu ingin menjelaskan, mematahkan pemahaman umat Islam dengan modal terjemahan? Ya. Dikatakan ihdinas siratal mustaqim. Lalu kamu artikan orang-orang Islam itu belum menemukan jalan yang lurus. Kenapa? Karena setiap mereka sholat selalu minta jalan yang lurus. Berarti belum menemukan jalan yang lurus itu. Padahal Al-Quran sudah menerangkan apa jalan lurus itu. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Apa jalan lurus itu kata Al-Quran? Yaitu jalan orang-orang yang diberi nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula orang-orang yang disesatkan. Itu jelas. Jadi umat Islam itu senantiasa minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat kepada mereka. Siapa orang yang diberi nikmat ini? Orang yang ketika mendengarkan bacaan Quran bergetar hatinya, rasa takut kepada Allah, ringan tangannya membantu orang lain, melaksanakan hukum-hukum Tuhan dengan ikhlas, tidak merasa berat meninggalkan larangan-larangan Allah. Itulah mereka yang diberi nikmat kepada mereka. Itulah kami minta petunjuk itu, supaya kami senantiasa diberi jalan sama seperti jalan yang diberikan kepada orang-orang yang diberi nikmat keimanan, keislaman kepada mereka. Makanya saya katakan, Cornelius, kamu kalau berhadapan langsung dengan saya yakin ya saya yakin itu jidatmu akan pindah ke lutut saking malunya, karena kamu itu tidak tahu Al-Quran, membacanya aja salah. Ya, jadi kamu harus tahu diri ya. Di dalam Quran tidak ada perintah untuk menciumi batu Hajar Aswad, nggak ada ya. Untuk mengusap-ngusap atau untuk menjulurkan tongkat kepada batu Hajar Aswad itu nggak ada. Tapi Muhammad melakukan itu. Nah, saya tanya sama kamu, apa dasarnya Muhammad melakukan itu? Wahyu dari mana dia dapat itu? Kamu nggak akan bisa jawab itu. Dan memang kamu nggak akan saya suruh buat jawab itu, karena nggak akan bisa gitu loh. Ya, seperti inilah adanya kalau umat terjemahan ya lagi pamer kejahiliaan. Hajar Aswad disentuh, diusap oleh Rasulullah Muhammad SAW itu bukan karena ada perintah. Sama seperti Yesus yang dilakukan oleh Yohanes Sang Pembaptis. Tidak ada perintah untuk membaptis Yesus. Tapi kemudian Yohanes membaptis Yesus. Apakah itu ada perintah dari Allah? Tidak. Ya, belum lagi konsep-konsep Mesias di dalam ajaran-ajaran sebelumnya. Bagaimana Mesias itu adalah kemudian membasuh atau mengusap, mentasbihkan sebuah batu. Itu sudah diajarkan oleh para nabi-nabi sebelumnya. Tapi karena umat terjemahan selalu mencari kesalahan yang mereka tidak tahu dasar pijakannya, ya ada-ada saja mereka jadikan sebagai acuan pembenaran. Hajar Aswad itu adalah sebuah batu mulia, batu yakut dari surga. Ya, itu diriwayatkan oleh Tirmizi. Nah, apakah salah ketika kemudian Rasulullah mengusapnya? Ketika kemudian Rasulullah itu mengusapnya,
menyentuhnya dengan tongkat, apakah salah? Apakah melanggar akidah? Apakah melanggar hukum? Kan tidak. Jadi kenapa kemudian Rasulullah melakukan? Ya dia maunya dia, tanpa perintah dia lakukan itu. Karena hanya sekedar mengagumi terhadap Hajar Aswad itu. Kagum bahwa ini adalah ciptaan Tuhan yang datang dari surga. Tidak ada yang salah dari situ. Layaknya ketika saya merantau. Kemudian saya kangen, saya rindu terhadap anak saya atau istri saya. Ketika saya nelpon, tidak ada salahnya kalau saya menciumi HP itu. Ibarat laksana saya menciumi istri atau anak saya di seberang sana, saking rindunya. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Karena rindu akan Allah, maka cendera mata dari Allah berupa Hajar Aswad itu diciumnya, itu disentuhnya, nggak ada masalah di situ. Ketika kamu mengatakan apa perintahnya, lah saya tanya kembali sama Anda, Yesus yang kau tuhankan itu dibaptis. Ada tidak perintah dari Tuhan kepada Yohanes untuk membaptis Yesus? Coba, nggak ada kan? Nah seperti itulah adanya. Makanya kalau dalam ilmu debat, kamu harus menguasai materi dulu, baru mengajukan sebuah pertanyaan. Kenapa? Karena kamu akan babak belur dari apa yang kamu ungkapkan itu. Karena yang kamu hadapi ini adalah orang-orang yang lebih paham kitabmu, lebih paham Al-Quran daripada kamu sendiri. Seperti itu, Edis. Jul ya, ini satu kehormatan untuk kamu sebagai junior saya ya, yang sekarang sudah subscribermu kan sudah banyak sekarang ya kan. Sedangkan saya kan sebagai senior kamu sudah meninggalkan dunia perdebatan ini udah lama gitu loh. Nah, saya ajak kamu biar kamu juga dapat konten untuk kamu diskusi langsung dengan saya gitu loh. Siaran langsung dengan saya gitu loh. Saya babak belur kamu, saya habisin kamu di situ ya. Jadi perlu kamu tahu, Edis, saya lebih suka berdialog dengan sejuta orang berilmu daripada menghabiskan waktu dengan satu orang yang buta seperti kamu, umat terjemahan seperti kamu, umat bocor halus kayak kamu, lalu sombong. Kenapa saya mau melayani kamu di sini? Karena di sini grup banyak yang menyaksikan, banyak yang menerima ilmu daripada apa yang saya sampaikan. Itu yang perlu kamu paham ya, dan hanya sekedar mengusir rasa ngantuk aja. Tapi kalau saya harus datang ladenin kamu di YouTube, emang situs apa? Emang situs apa? Ya, kamu harus sadar bahwa Allah menciptakan kamu itu dengan sempurna jasad, tetapi sayangnya kesempurnaanmu itu kamu salah gunakan ya. Kamu salah gunakan. Kamu pintar menyusun kata, membentuk sebuah kalimat, membentuk sebuah cerita. Kamu pintar, tetapi sayangnya kepintaranmu itu tidak diiringi dengan keilmuanmu, sehingga keteteran. Laksana orang yang pakai baju, tapi kamu lupa bahwa bagian bawah kamu nggak pakai celana gitu loh ya. Kamu petantang petenteng, sok jago, sok paham Al-Quran, khatam Al-Quran, tetapi masa kamu tanyakan apa arti dari alif lam mim? Kamu ditertawakan sama umat Islam sedunia, menandakan bahwa kamu itu gak ada ilmu. Kan dari dulu saya katakan samamu, kalau kamu mau berdiskusi dengan saya, kamu harus merubah dirimu yang jahiliyah menjadi orang yang pintar. Sekarang saya belum lihat. Kamu masih seperti dulu ya. Ahisugi mengatakan kamu masih seperti lur bekicot gitu ya, Edis. Jadi kamu belajar dulu kalau kamu hadapi saya di YouTube. Kamu debat di sini sudah. Coba saya mau dengar. Mau kamu kasih Bang Jul babak belur, ayo. Saya dengar. Di sini saja, kenapa harus ketemu segala gitu. Di sini juga kan dibikin konten juga. Zulkifli, membaca kitab Quran terjemahan itu gunanya untuk memahami ayat yang dibaca. Terus apa gunanya? Anda menggunakan ilmu syarab, nahwu, al-ma'ani, bayan, sampai mantek. Apa gunanya coba? Syarab saja dulu. Apa arti syarab dan fungsinya untuk apa? Contoh kitabnya Jurumiyah,
Untuk apa itu kitab Jurmiyah? Coba jelaskan Zulkifli. Kalau Anda sudah menyinggung sorob, ilmu alat, apa gunanya ilmu kitab Jurmiyah? Silakan jelaskan. Menurut perspektif Zulkifli M. Abbas, apa itu sorob? Apa itu ma'ani? Apa itu bayan? Saya menguji ilmu Zulkifli M. Abbas. Silakan jawab. Kitabnya Jurmiyah tujuannya untuk apa? Silakan. Kebalik, Cornelius. Harusnya saya yang menguji kamu, bukan kamu yang menguji saya. Ya, bagaimana kemudian ilmu nahwu, bagaimana kemudian ilmu sharaf, yang merupakan disiplin ilmu yang harus dikuasai untuk membahas Al-Quran. Nah, ilmu sharaf ini sangat penting karena ini adalah ilmu untuk mengetahui perubahan-perubahan bentuk kata dalam Al-Quran, dalam ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi perubahan sedikit bentuk satu kata itu jelas akan mengubah makna daripada kata itu sendiri. Nah, kamu harus tahu, selama ini kan kamu petantang-petenteng menyalah-nyalahkan Al-Quran, sementara kamu tidak tahu ilmu saraf. Jika seseorang tidak mempunyai ilmu saraf, berarti ia kehilangan banyak hal, apalagi kaitannya dengan Al-Quran. Itu yang perlu kamu pahami, ya, supaya kamu itu tersadarkan bahwa ternyata saya harus menguasai ilmu saraf, nahwu, bayan, ma'ani dalam mengkaji Al-Quran. Lalu kamu katakan lagi, apa itu kitab Jurmiyah? Nah, justru kamu yang harus jawab. Orang memahami Quran itu harus memahami apa yang terkandung di dalam kitab-kitab tersebut. Bagaimana kemudian dijelaskan macam-macam kalam, bagaimana kemudian diterangkan di dalamnya makna huruf fi'il, ya, bagaimana kemudian di dalam kitab ini menceritakan tentang i'raf, bagaimana isim, bagaimana nasab, khalaf, lazim, jaz, kholaf, dan seterusnya. Bagaimana kemudian tanda-tanda i'rab dijelaskan di dalamnya, bagaimana kemudian isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, dan seterusnya. Kamulah yang harus mengkaji itu. Justru jangan kau tanya kepada saya, kamu kan murtadin, artinya kau lebih paham, gitu loh. Bagaimana kemudian kata abuka, bagaimana kedudukan huruf alif di dalam kata itu, bagaimana kemudian dia dirafa dalam isim-isim tasniyah. Kamu yang harus menjelaskan, bukan saya, karena kamu adalah seorang murtadin. Artinya kamu paham Al-Quran dulu, karena kamu paham Al-Quran ada ketidakbenaran dalam Al-Quran sehingga kamu murtad. Artinya kamu sudah memahami isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, fi'il mudhari'. Artinya kamu sudah paham itu semua. Nah, kalau saya minta pertanggungjawabanmu untuk menjelaskan itu semua, kau akan mencret. Ya, bagaimana kau bisa menjelaskan kepada saya tentang bagi nasab? Bagaimana kau menjelaskan kepada saya penjelasan-penjelasan bagi khafat? Bagaimana kemudian kamu menjelaskan kepada saya bagi jazim? Bagaimana kau menjelaskan kepada saya isim tasniyah? Bagaimana kau menjelaskan kepada saya pembagian tentang fi'il? Ya, apa itu fi'il madi, apa itu fi'il mudhari, apa itu fi'il ma'ar, apa itu amil nasab, apa itu isim-isim yang dirafakkan? Kamulah yang harus menjelaskan kepada umat ini supaya betul-betul kamu itu dikatakan orang-orang yang betul-betul murtad, bukan odong-odong, bukan abal-abal, tetapi betul-betul menguasai kaidah Al-Quran. Bukan saya, enak di situ. Kalau saya, ya pasti saya tahu. Makanya saya tidak murtad, karena kebenaran Al-Quran itu saya tahu. Bagaimana kabar inna, bagaimana isim kana, bagaimana kabar mubtada, bagaimana mubtada, bagaimana isim maf'ul, isim fa'il, dan seterusnya. Saya paham. Jadi ketika saya mendudukkan kata per kata dalam suatu kalimat dalam ayat suci Al-Quran, saya ngerti. Tidak seperti kamu umat terjemahan. Contoh nih, kamu tidak memahami kaidah-kaidah ini. Sekarang saya tanya, kalau saya mengatakan kepadamu, ini Ibu Budi, apa yang ingin kamu jelaskan dengan perkataan itu? Apa maksud perkataan saya ini? Kalau kamu mengatakan, oh, yang kamu maksud ini adalah ibu itu bernama Budi, apa kaidahnya sampai kamu mengatakan seperti itu?
Ilmu apa yang kamu gunakan untuk mendefinisikan ketika saya mengatakan ini Ibu Budi, maksudnya adalah ibu ini bernama Budi? Atau kau mengatakan ibu ini adalah ibunya Budi? Apa kaidah bahasa, apa kaidah ilmu yang kamu bisa terapkan sehingga kamu mendapatkan kesimpulan seperti itu? Bisa kamu jelaskan kepada saya? Coba kita buktikan deh, yang sederhana ini aja dulu. Ini Ibu Budi, apa maksud dari pernyataan saya? Silakan. Jangan ngelantur menyalah-nyalahin. Saya bukan menyalahkan. Anda tadi berkata tentang ilmu sorob. Anda tadi berkata tentang ilmu nahu. Anda tadi berkata ilmu ma'ani, bayan. Silakan terangkan, itu apa maksudnya? Sorob untuk apa? Ayo, jawab, jangan mengalih kemana-mana. Zulkifli Abbas, ya, yang ganteng, yang suka bawa badik. Kenapa saya harus menjelaskan kepada Anda? Sementara Anda adalah murtadin. Anda yang harus menjelaskan kepada saya bahwa yang kamu maksud Zulkifli, ihdinas siratal mustaqim, dari segi ilmu qiraat itu seperti ini, dari segi ilmu aqaid itu kayak gini, dari segi ilmu nahunya kayak gini, ilmu bayannya seperti ini, ilmu ma'ani itu kayak gini. Ya, bukan saya yang harus menjelaskan samamu, Cornelius. Kamulah yang harus menjelaskan kepada saya. Kamu murtadin, artinya kamu lebih paham Al-Quran sehingga kamu itu murtad, menemukan ketidakbenaran dalam Al-Quran. Apa ketidakbenaran itu? Kamu temukan dengan dasar apa? Ternyata kamu adalah ahli nahu, ahli sorab, ahli logat. Nah, untuk membuktikan itu, kamulah yang menjelaskan kepada saya, bukan saya yang menjelaskan kepada Anda. Kamu kan tahu, ya itu juga kalau kamu tahu. Apa yang kamu pertanyakan tentang kitab Ajurumiyah itu kan jelas, itu adalah kitab dasar gramatika bahasa Arab, atau umat Islam sebut dengan ilmu nahu. Artinya kamu lebih paham kan? Nah sekarang kamulah yang menjelaskan kepada saya. Saya ingin menguji Anda. Saya uji Anda dengan satu kata yang sangat sederhana di dalam ilmu nahu. Coba Anda rubah kata ini dari bentuk mudare, ya, fi'il mudare menjadi fi'il madi. Saya katakan wayadribu. Wayadribu. Ini adalah fi'il mudare. Coba kamu rubah menjadi fi'il madi dan fi'il amar. Saya tunggu, silakan. Dari kata wayadribu. Silakan. Saya kasih tahu kamu Rifa ya, kamu ini kan masih baru, anak baru. Saya ini debat kayak begini ini sudah lama. Lettingan saya itu Sugi Kristologi. Kamu masih kencur, kamu belum tahu apa-apa sama Kifli itu. Nah, saya itu sudah mematikan kanal YouTube saya, sudah saya matikan. Saya itu membuat metode baru supaya saya itu menutup muka saya, karena teman-teman saya Muslim itu banyak, saya jaga juga gitu hubungan persaudaraan saya gitu. Nah, ketika saya buka HP itu, karena saya pakai masker, HP itu minta pola gitu. Sementara pola itu sudah lama banget nggak saya pakai gitu loh. Nah, karena saya pakai masker, akhirnya HP saya itu minta pola, saya lupa pola saya itu. Nah, itu ceritanya, bukan karena saya lari ya. Edis so hebat, sok senior masalah debat, tapi tabiatnya kabur-kaburan. Aduh, dis lagu lama itu Dis, kaset baru. Itu tabiat-tabiat Bani Paulus ya seperti itu, Dis, kayak ente. Paham ya, Dis ya? Manjul Kifli, tidak ada ayatnya di Al-Quran orang masuk surga karena baca Quran. Bacaan Quran tidak menjamin orang masuk surga. Tidak ada ayatnya. Kecuali Muammar ZA mungkin mengandalkan baca Quran, atau Nanang Qasim dulu ya. Jadi Anda jangan ngelantur kemana-mana. Tolong jelaskan dulu ilmu sorob, nahu, ma'ani, bayan. Silakan jelaskan dulu. Anda jangan ngelantur kemana-mana dulu. Topiknya Anda tadi menyinggung-nyinggung sorob.
Anda menganggap saya tidak paham ilmu sorof. Silakan, jelaskan menurut Anda ilmu sorof itu seperti apa. Perspektif Zulkifli M. Abbas tentang sorof, silakan. Jangan lari kemana-mana dulu. Andalah yang harus menjelaskan. Kalau saya kan tidak diragukan lagi karena saya masih mengkitabkan kitab saya. Saya masih memahami apa yang dimaksud dalam Al-Quran dengan menggunakan pendekatan gramatika Arab. Saya paham. Nah, Andalah yang saya ragukan gitu loh. Ayo, saya kan nantang Anda. Coba kamu bentuk dari fi'il mudhari menjadi fi'il madi. Ayat 1000. Coba kamu bentuk menjadi fi'il madi. Bisa nggak? Saya tunggu. Sudahlah Jul ya, saya sebagai senior kamu sudah berpesan sama kamu jangan diskusi sama saya lewat voice note ya, langsung kamu bilang memahami Quran harus paham nahwu, sorof, balaghah, mantik dan lain sebagainya. Saya tanya di mana ayat Al-Quran memahami Al-Quran harus dengan itu? Coba kamu dengan ilmu balaghah, mantik, nahwu, sorof jelaskan alif lam mim itu apa ya. Omong kosong kamu kalau mengatakan memahami Quran itu harus begini begitu, sementara ditanya kamu alif lam mim, kamu seperti kerbau yang berputar-putar mengejar ekornya sendiri gitu. Udahlah ya, nggak usah voice note, nggak usah dibalas sama saya ya. Akhirnya keok juga kan kamu, Edis. Keok juga ngaku senior. Senior apaan lo? Jangan dulu tuduh orang lain kafir. Zulkifli ini mesti paham definisi kata kafir. Jangan sampai telunjuk-nunjuk orang lain kafir, tapi diri sendiri justru akan dikafirkan oleh Allah, akan dikafirkan oleh Tuhan. Apa itu definisi kafir? Mesti paham. Zulkifli ini sering mengatakan sesuatu yang dia sendiri tidak memahaminya. Contoh, tadi mengatakan ilmu syarab, nahwu, ma'ani, bayan. Saya tanya artinya apa itu syarab, nahwu, ma'ani, bayan. Saya pengen tahu. Saya bukan tidak tahu. Mengatakan pengen tahu itu menurut perspektif Zulkifli M. Abbas. Karena menurut perspektif saya, syarab, nahwu, ma'ani, bayan saya sudah tahu maksud dan tujuannya. Dan saya itu paham kitab sorof, saya paham kitab jurmiyah, ilmu alat. Nah sekarang menurut perspektif Zulkifli M. Abbas, sorof itu apa? Nahwu itu apa? Coba jelaskan ke saya. Jadi jangan kebiasaan yang tidak dipahami Anda katakan. Apa itu ilmu bayan? Ya coba jelaskan ke orang lain. Jadi jangan Anda mengukir kata-kata seolah-olah Anda itu paham betul di dalam Islam, padahal Anda tidak memahaminya. Anda itu hanya paham cara bacanya aja, sehingga Anda mengklaim bahwa satu baca satu huruf aja satu pahala. Apa itu pahala? Jadi harus maksudnya harus jelas, fungsinya itu harus jelas. Apa yang Anda katakan itu fungsinya apa? Syarab apa, nahwu apa fungsinya, mesti paham ente. Ya, kitab jurmiyah, ilmu alat itu untuk apa tujuannya? Paham gak ente? Jadi Anda jangan membohongi umat Islam, apalagi membohongi umat Kristen. Seolah-olah Anda paham, tapi padahal Anda ngelantur. Bukti, Anda mengatakan hadis Rasulullah SAW, tapi tidak pernah menyebutkan hadis ini surat nomor sekian, tidak disebutkan. Jadi bagaimana orang lain yang mendengar bisa mendapat ilmu dari ente? Jadi orang lain disuruh mendengarkan, bengong, begitu. Jadi kalau Anda memberikan pemahaman, memberikan arahan, supaya jelas. Yang Jul, kalau Anda berbicara tentang hadis, hadisnya hadis apa, perawinya siapa, jelasin di situ. Hadis Bukhari, Muslim, atau hadis Qatadah, atau hadis Ahmad bin Malik, atau hadis At-Tirmidzi, harus sebutkan di situ. Jangan hadis Rasulullah, bla 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 bla, nggak jelas ente kosong, tong kosong jaring bunyinya kalau begitu.
Coba sedikit yang jelas dulu ya, supaya orang yang mendengar itu mendapatkan pemahaman, mendapatkan ilmu, bahwa benar yang Anda omongkan bukan asumsi. Itu maksud saya. Kalau seperti itu Cornelius, berarti kamu harus mendaftar menjadi murid saya dulu. Ya, untuk masuk ke dalam materi-materi pembelajaran yang kamu maksud. Bukan dijadikan sebagai bahan debat. Belajar tentang lugat harus punya kelas. Belajar tentang nahwu harus punya kelas. Ilmu sharaf harus punya kelas. Lalu kemudian ilmu ma'ani, ilmu bayan harus punya kelas. Ya. Jadi saya terangkan secara garis besar aja kepada kamu ya. Jadi ilmu qiraat itu adalah ilmu yang sangat penting. Kenapa? Karena itu adalah merupakan ilmu yang dipelajari untuk mengetahui perbedaan bacaan dan dapat mengubah makna ayat. Ilmu ini, ilmu qiraat ini maksud saya itu membantu Anda untuk menentukan makna paling tepat di antara makna-makna suatu kata. Paham ya? Nah, bagaimana dengan ilmu badi? Ilmu badi ini adalah disiplin ilmu yang mempelajari keindahan bahasa. Nah, dari ilmu badi ini memiliki 3 komponen sebagai cabang ilmu balaghah yang sangat penting dimiliki oleh orang-orang yang ingin menjadi seorang ahli tafsir. Kenapa? Karena Al-Quran ini adalah mukjizat yang agung, maka ilmu-ilmu ini harus dikuasai oleh orang-orang yang mau menjadi ahli tafsir. Tidak membabi buta, hanya paham terjemahan, membaca Quran padahal yang dibaca cuma Latinnya, sama seperti kamu. Wailul limusallin. Ya. Nah, lalu kemudian apa tadi? Ilmu bayan. Nah, ilmu bayan ini adalah ilmu yang dipelajari tentang pengetahuan makna kata yang zahir dan yang tersembunyi. Juga mempelajari kata-kata hiasan serta permisalan di dalam ayat suci Al-Quran. Lalu ilmu ma'ani. Nah, ilmu ma'ani ini juga sangat penting untuk seorang yang mau belajar Quran pahami. Karena kenapa? Dengan ilmu ma'ani ini susunan kalimat dapat diketahui dengan melihat maknanya. Itu namanya ilmu ma'ani ya, supaya kamu paham. Nah, kalau ilmu saraf kan saya sudah jelaskan kepada kamu tadi ya. Ilmu nahwu saya sudah jelaskan juga. Lalu kemudian ilmu logat juga saya sudah jelaskan. Yang pada intinya adalah kamu harus memahami istilahnya gramatika bahasa Arab ketika kamu itu ingin mengetahui Al-Quran. Kalau hanya bermodalkan terjemahan lalu kamu tafsirkan sesuai seleramu sendiri karena keterbatasan ilmumu, maka jatuhnya kamu akan jadi kafir, gitu ya. Jadi kamu harus banyak belajar lagi. Oh iya, tadi kamu bertanya apa itu kafir. Lalu kemudian kamu menuduh saya salah karena saya mengatakan kamu itu kafir. Enggak dong. Ya, secara etimologi kafir itu dalam Islam digunakan untuk menggambarkan seorang yang mengingkari Allah sebagai satu-satunya sembahan yang berhak untuk disembah dan mengingkari Rasulullah Muhammad SAW. Itu secara etimologi daripada kata kafir. Kata kafir itu berasal dari bahasa Quran, tidak ada di dalam bahasa lain. Hanya saja Lembaga Alkitab Indonesia mencoba mengambil kata kafir untuk menerjemahkan kata bodoh, yang harusnya bodoh diterjemahkan menjadi kafir, yang harusnya bahlul digantinya menjadi kafir. Namanya juga umat terjemahan, jadi semau-maunya. Jadi kalau saya mengatakan kamu itu kafir, itu sudah benar, karena kamu itu adalah ingkar terhadap Allah, ingkar terhadap Rasulullah Muhammad SAW. Nah, dalam terminologi Islam, kafir itu artinya adalah orang yang menyembunyikan atau mengingkari kebenaran Islam, orang yang menolak Islam. Itulah yang dimaksud kafir secara terminologi Islam. Nah, apakah kamu jatuh dalam kriteria itu? Jelas, kamu itu kafir jiddan. Ya. Kafir yang dilaknat, kafir yang betul-betul tempatnya paling bawah di neraka nanti, menjadi kerak neraka, menjadi bahan bakar api neraka. Ya, kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah salah satu dari 3. Nah, itu kau kena tuh Al-Maidah 73. Ya, seperti itu ya
Cornelius supaya kau belajar lagi.